Eh, Ketek kemisan apa ya? Kemisan nggak Mbak Mas? Acara kemisan. Welcome to the Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang. We start with history. The Arabic Literature Department has been in existence since 1965 with the first name of the Arabic section, which then underwent name alteration many times as time went by, such as the Arabic Major, the Arabic Department, the Foreign Language Education Department, and it has been renamed to Arabic Literature Department since 2000 until now. The Arabic Literature Department is one of the departments in the Faculty of Letters. The Bachelor Degree of Arabic Language Education Program has participated in 5 accreditations organized by the National Accreditation Body for Higher Education or BANPT. The first and second accreditation in 1996 and 2003. It was then accredited A in the third accreditation in 2009 and the fourth accreditation in 2014. In 2019 until 2025, the Bachelor Degree of Arabic Language Education Program gained a superior accreditation score. The Master Degree of Arabic Language Teaching Program in 2019 also earned an A accreditation grade until 2025. Scientific Vision Admissions. The scientific vision of Arabic language education to be achieved by 2030 according to UM's main development plan is as follows. The scientific missions below are developed to align with the vision above. 2021 structural curriculum of the Arabic Literature Department has 146 credits that will be taken by undergraduate students for 8 semesters. In the meantime, postgraduate students have 40 credits that will be taken for 4 semesters. Students can already enjoy an independent learning curriculum, in which students are given the freedom to take a maximum of 20 credits across study programs and 40 credits across universities.
Arabic Literature Department currently has 27 permanent lecturers. They are in 3 groups of expertise areas or KBK. The permanent lecturers consist of 16 doctors, 10 masters, 5 of whom are pursuing doctoral programs, and 1 bachelor's degree of professor. The Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang also has enormous activities outside of lectures that can support creativity and can accommodate the interests and talents of students in various fields, especially in the Arabic language field, including the National Seminar in Arabic Language or Semnas Bama, the National Conference of Arabic Language or Konasbara, International Conference of Arabic Language and Literature or Mudalla, Khidmah Ijtimaiyah Lil Ummah of Social Service or Hamamah. Arabic Literature of Education or ALE cooperates with national and international institutions such as Minnesota Academy of Language Education, Turkey, Faculty of Education, University of Malaya, Malaysia, Cooperation Agreement of Arabic Language Education of Universitas Negeri Malang, with Arabic Language and Culture of Al-Azhar University of Indonesia. Cooperation Agreement of Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang with King Abdullah International Center for the Arabic Language. Practice Field Experience or PPL program in Thailand. Moreover, lecturers in the Arabic Literature Department are also active in international forums including Ittihad Dawli Lil Lughatil Arabiyyah. Students of the Arabic Literature Department actively participate in the competition on various occasions and succeed in making proud achievements, include third winner in UDC Arabic Debating Championship 2018, second winner Musabaqah Tilawatil Quran ASEAN Ihtifal in Malaysia 2017, and the first general champions of MTQ Mahasiswa Nasional in Uinsyah, Aceh, and many more. Hence, here's a glimpse of the Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang. Kiam, ahlan yay! Salam Cakrawala, UM the only one.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAG MPhil selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hanik Mahliatus Sihah, SAG MHum, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Mahfauzan, SPD MPDI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara M.A. Qayyum Mulyara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Serta para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya Mas Solih selaku moderator MKQ Musabaqah Qiraatil Kutub izinkan saya untuk membacakan susunan acara technical meeting pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penjelasan petunjuk teknis lomba Musabaqah Qiraatil Kutub Pekan Arabi 2022. Seluruh peserta diharapkan untuk memperhatikan poin-poin dari penjelasan yang ada di layar masing-masing, dan jika ada pertanyaan maka bisa disampaikan saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Saudari Ulfa Syifa Alfi dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan maka pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membacakan mengenai technical meeting Musabaqah Qiraatil Kutub. Next. Nah, untuk tanggal Musabaqah Qiraatil Kutub untuk lombanya dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 14 Oktober. Nah, untuk rinciannya tanggal 10, 11, 12 Oktober 2022 untuk babak penyisihan, dan untuk tanggal 14 Oktober 2022 itu untuk babak finalnya. Jadi antara babak penyisihan dan babak finalnya ada waktu jeda 1 hari. Baik, untuk waktunya jam 8 WIB sampai selesai. Untuk metodenya via online Zoom. Baik, babak penyisihan dan babak final akan dilakukan secara online Zoom.
Next. Untuk ketentuan lombanya, yang pertama, lomba bersifat individu atau perseorangan. Yang kedua, lomba dilaksanakan secara daring, live perform via Zoom meeting dengan 2 sesi, penyisihan dan final. Yang ketiga, peserta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, peserta wajib on cam dan on mic selama penampilan berlangsung. 5. Peserta diharapkan memastikan jaringan dan berada di tempat yang kondusif. Next. 6. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti mikrofon dan lain-lain. 7. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum atau sesudah penjurian apabila peserta dianggap melakukan kecurangan. 8. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan finalis dan penentuan juara, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri. 9. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Next. Untuk materi lomba, untuk kitabnya yaitu Fathul Qorib, dan untuk materi babak penyisian, bab sholat, bab zakat, dan bab puasa. Dan untuk materi babak finalnya, Kitabul Buyu' wa Ghairuha. Untuk teknik pelaksanaan lombanya, yang pertama yaitu bisa dikembalikan ke slide yang sebelumnya. Baik, saya ulang untuk yang materi lomba. Untuk yang materi lomba, kitab yang digunakan yaitu Fathul Qorib. Dan untuk materi babak penyisihan, bab sholat, bab zakat, dan bab puasa. Dan untuk materi babak final, Kitabul Buyu' wa Ghairiha minal Mu'amalat. Next. Untuk teknik pelaksanaan lomba, untuk babak penyisian dilaksanakan via Zoom meeting. Peserta memasuki room Zoom 30 menit sebelum acara berlangsung. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang telah diundi oleh panitia sebelum pelaksanaan live perform. Format nama Zoom yaitu peserta, nomor urut, nama lengkap, instansi. Contohnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, peserta membaca makro yang ditentukan oleh juri sebelum penampilan. Peserta memulai penampilan hanya dengan salam tanpa kalimat pembuka dan mengakhirinya dengan salam. Saat perlombaan berlangsung, hanya pihak terkait peserta lomba, host atau MC, dan juri yang diperkenankan memasuki room Zoom. Sedangkan penonton atau pendukung dapat menyaksikan perlombaan secara live streaming melalui YouTube. Pada saat penyisihan, jika peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan di-rolling setelah peserta terakhir dan nilainya akan dikurangi 10 poin dari akumulasi keseluruhan nilai. Dan jika setelah pemanggilan kedua peserta rolling tetap tidak hadir, maka akan didiskualifikasi. Next. Untuk penampilan peserta pada babak penyisian ini maksimal 10 menit dengan rincian 1 menit persiapan, 2 menit qiraah atau membaca, 3 menit penjelasan, 4 menit munaqasyah atau tanya jawab. Peserta yang lolos babak penyisihan akan diumumkan melalui WA dan Instagram Pekan Arabi UM. Next. Nah, ini untuk teknik perlombaan babak final. Babak final dilaksanakan via Zoom meeting. Peserta memasuki room Zoom 30 menit sebelum acara berlangsung. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang telah diundi oleh panitia sebelum pelaksanaan live perform. Format nama Zoom sama seperti yang babak penyisihan. Peserta membaca makro yang ditentukan oleh juri sebelum penampilan. Peserta memulai penampilan hanya dengan salam tanpa kalimat pembuka. Saat perlombaan berlangsung hanya pihak terkait, peserta lomba, host atau MC, dan juri yang diperkenankan memasuki room Zoom meeting. Next. Penampilan peserta pada babak final ini maksimal 15 menit dengan perincian 1 persiapan, 4 menit qiraah atau membaca, 4 menit penjelasan, 6 menit munaqasyah atau tanya jawab. Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta
sebelum waktu penampilan usai. Pada saat final, jika peserta dipanggil tiga kali tidak hadir, maka akan di-rolling setelah peserta terakhir, dan nilainya akan dikurangi 10 poin dari akumulasi keseluruhan nilai. Dan jika setelah pemanggilan kedua peserta rollingan tetap tidak hadir, maka akan didiskualifikasi. Next. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya. Yang pertama, ada poin adab, di antaranya kesopanan, kerapihan dalam berpakaian, itu 10 poin. Untuk poin 2, kiroah dan bayan, membaca dan menjelaskan, ada poin kelancaran dalam membaca, kelancaran dalam menjelaskan, dan sistematika penjelasan, itu 40 poin. Dan untuk poin munakosyah, tanya jawab, ada poin fahmu materi, dan qawaid nahwiyah dan sorfiyah. Fahmu kaidah, memahami kedudukan kata dan makna mufradat, itu 50 poin. Total 100 poin. Next. Nah, ini untuk timeline perlombaannya. Untuk pembukaan PA Pekan Arabi dan Technical Meeting dilaksanakan hari ini 2 Oktober 2022 untuk live perform penyisihan tanggal 10 sampai 12. Jadi untuk perlombaan musabaqah qiraatil kutub dilaksanakan 3 hari untuk babak penyisihannya 10, 11, 12 Oktober 2022. Untuk live perform finalnya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022. Dan untuk pengumuman dan penutupan Pekan Arabi dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022. Jadi babak penyisian antara babak penyisian ke final itu ada jeda 1 hari, yaitu tanggal 13 Oktober 2022. Next. Untuk pemenang terdiri atas 5 juara, yaitu juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2. Pemenang mendapatkan e-sertifikat atau e-piagam penghargaan dan uang pembinaan. Next. Baik, itu tadi technical meeting terkait dengan musabaqah qiraatil kutub. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan teknis serta perlombaannya, kami ucapkan terima kasih kepada saudari Al-Fushifa. Kemudian acara selanjutnya adalah yaitu sesi tanya jawab. Ini bertanya Kak dari Mamba Usola. Untuk pertanyaan nanti, ini sesi pertamanya 3 pertanyaan dulu. Izin bertanya Kak dari Mamba Usola. Bisa on mic dan fitur passion ya. Ya, begini Kak ya, ingin menanyakan tentang makro penyisihan itu tadi bagaimana Kak? Coba diulangi, maaf saya tidak ikut. Serta makro final. Baik, izin menjawab. Untuk peserta yang tidak bertanya, mohon untuk unmute dulu. Mohon untuk peserta yang tidak bertanya, mohon unmute dulu. Terus gimana? Baik, untuk sesi pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon Ya, Kak, untuk yang sebentar, mohon untuk yang ingin bertanya silakan raise hand dan open mic. Halo Kak dari Mamba Usola.
Baik, silakan. Halo. Jadi begini Kak, ini ingin menanyakan untuk materi lomba tentang penyisihan dan final. Kan tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa untuk penyisihan itu cuma bab sholat, bab zakat, dan bab puasa. Nah, terus tadi di final kok muamalah, toh padahal dalam juknis yang di halaman 17 tentang materi lomba, di situ kan kita Fathul Qorib dan materinya itu bab sholat, bab zakat, dan puasa. Tidak ada pengklasifikasian di mana penyisihan itu beda makro dan final itu beda bab. Nah tadi dalam TM itu kok dibedakan? Ini mohon kejelasan Kak. Terus kemarin-kemarin juga belum ada perevisian tentang materi lomba. Kok di sini kok ada perevisian secara mendadak lewat TM? Terima kasih. Baik, izin menjawab terlebih dahulu. Memang di buku panduan tidak tertera untuk materi pada babak finalnya, karena kami memang akan menyampaikannya pada saat technical meeting karena ada perubahan untuk materinya, seperti itu. Dan kenapa untuk materi babak finalnya dirubah, karena juga atas pertimbangan kami sebagai panitia, dan kami juga memberikan waktu antara babak penyisihan dan babak final. Seperti itu, untuk babak penyisihan tanggal 10, 11, 12, dan babak finalnya tanggal 14. Jadi ada waktu selang 1 hari untuk persiapkan kepada untuk finalnya, seperti itu. Izin menanggapi. Baik, monggo. Begini, Mbak. Kalau kami, saya rasa bukan hanya kami dari lembaga kami saja yang keberatan dengan adanya perubahan seperti itu. Saya rasa semua peserta juga keberatan. Kenapa? Ya Pak, kami juga keberatan Pak. Ya, karena di Juknis tidak ada penjelasan tentang perubahan materi di babak final. Nah, seharusnya kalau memang ada perubahan seperti itu, sebelum ada technical meeting, itu direvisi dulu. Adanya technical meeting itu kan bukan untuk merubah juknis yang ada, melainkan untuk mempertegas juknis yang telah disebarkan oleh panitia. Nah, kalau ada perubahan juknis di technical meeting, saya rasa kurang etis lah, seperti itu. Iya Pak, kami juga keberatan. Kalau memang perlu kalau memang ada perubahan di juknis, sebelum technical meeting harus dikasih tahu dulu kepada peserta, baru di technical meeting diperjelas, seperti itu. Jadi mohon maaf, ya, kalau memang ada perubahan mungkin tahun depan lah, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas dukungannya Pak. Kami juga keberatan, kami dari ofisial juga keberatan kalau mendadak seperti ini dengan beberapa pertimbangan. Muamalah itu banyak loh. Kalau cuma 1 hari ya, nggak ngalahin loh. Biar lebih profesional, Kalau gini kan tidak profesional namanya. Ya Pak, kurang profesional. Kurang pro Pak. Terima kasih Pak dukungannya dari Pak MA Diwe. Siap. Kita kawal Pak. Dan maaf kemarin dari panitia Mbak Alfu itu sangat sulit untuk dihubungi. Jadi dari peserta itu ya agak gimana ya, haznun, ada kesusahan gitu. Kalau cuma pertimbangannya hari loh ya. Kalau hari sih waktu itu wah kurang ini. Oke Mas, kita tunggu jawaban dari Mbak Alfunya dulu. Oke Pak. Siap Mas. Kalau saya minta pada PJ MTK itu untuk on time lah. Kemarin ya gimana, sangat sulit. Seperti menghubungi pejabat aja. Oke, siap. Izin menjawab.
karena kami juga tidak melayani hanya beberapa peserta saja, dan untuk lomba MKK juga ada 150 peserta, jadinya mohon maaf kalau misalkan dalam melayani, dalam membalas chatnya kurang fast respon, karena juga kami dari panitia juga ada kesibukan tersendiri dan mohon maklum untuk hal itu. Seperti itu. Oh iya Kak, saya maklumi. Terima kasih atas permintaan maafnya. Kami maafkan. Lalu untuk keputusan ini gimana Kak? Pasti banyak loh peserta yang dari ofisial yang keberatan. Salah satu ofisialnya dari MADW tadi. MADWK Mas. Apa? MADWK. Jombang Pak ya? Probolinggo. Probolinggo. Jedanya dekat Nurjadid. Masih saudara dengan Nurjadid. Wah, nanti saudaranya Nur Kodim juga ya? Bisa jadi. Siap. Tunggu sebentar, Ge. Masih didiskusikan. Izin bertanya. Kak, izin bertanya. Sebentar ya Mbak, masih nanti insya Allah ditampung. Baik, izin menjawab terkait materi pada babak penyisihan. Kami memutuskan untuk tetap menggunakan materi yang berbeda pada saat babak final. Seperti Jadi bagaimana Kak? Tetap ketika final muamalah ya? Tidak ada maaf untuk pertimbangan yang lain dari beberapa ofisial. Pasti ofisial juga agak keberatan sih dengan jarak yang berapa ini? 10 hari atau 12 hari. Sepakat. Ya ini kalau juknis itu sudah deal loh di mana-mana. Yang namanya juknis itu deal, jadi TM itu tinggal membahas apa yang dijanggalkan pada juknis. Kalau seperti ini perevisian mah, ini ikutnya nanti rapat panitia. Cek. Ada. Pasti banyak dari ofisial yang kurang enak, pasti kesulitan nanti. Kalaupun ada perubahan pastinya kan sebelum TM itu ada kabar-kabar dulu Kak. Ya, insya Allah nanti ada jawabannya. Ini lagi ada kendala dari jaringan Mbak Alfa. Oh iya Kak. Ya. Mohon tunggu ya. TM itu hanya mempertegas juknis yang ada. Kalaupun ada perubahan di dalam juknis, harus dengan kesepakatan semua peserta. Kalau peserta tidak sepakat dan dirubah secara sepihak, kurang profesional itu. Siapa? Saya dukung Anda. Saya kawal. Jos.
Gas, gas, gas. MA Darul Nazar keberatan. Oke, ini akan trading. Mas Muhammad Syahrin juga mungkin keberatan. Gimana, Mas? Setuju. Yang lain bagaimana? Silahkan. Demo wes demo. Kalau udah selesai cuma cek ya komputernya nah. Apa ya? Lagi mute. Gimana nih? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Yang benar. Kalau perubahannya Bapak Horo, saya siap, berani saya. Setuju kalau Bapak Horo itu. Saya juga siap. Sama Pak MA DWK aja. Beliau itu satu hati dengan kami. Mau nanya, mau nanya. Mau nanya. Mohon maaf, ada sedikit kendala pada jaringan saya. Izin menjawab terkait materi pada babak final akan kami diskusikan terlebih dahulu dan akan saya sampaikan maksimal hari ini. Seperti itu. Izin menambahkan, Mbak. Monggo. Mungkin sebagai pertimbangan gini, Mbak ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, TM itu hanya mempertegas juknis yang ada. Kalaupun ada perubahan, tentunya harus dengan kesepakatan semua peserta. Karena adanya TM itu untuk kita musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, pesertanya adalah tingkat SLTA, tingkat madrasah aliyah, yang mana menurut kami, kemampuan mereka dalam membaca kitab masih kurang. Makanya kami berani ikut lomba yang MKK di sini karena materinya terbatas dari 3 bab itu. Sehingga kalau nanti dirubah ketika final ditambah dengan materi buyu, kami perlu belajar lagi ini dan waktunya sudah mepet. Andaikan agak lama yang sudah ngasih tahu, ya kita bisa persiapan seperti itu, Mbak. Mohon dipertimbangkan dan semoga bisa dikabulkan. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas sarannya, atas masukannya. Akan kami sampaikan informasi selanjutnya maksimal hari ini terkait materi babak penyisiannya. Babak final. Maaf. Kenapa kok tidak diklirkan di sini saja? Kan mumpung kita kumpul semua ini. Nanti kalau di grup WA kita tidak bisa nyanggah lagi. Iya Pak, nanti khawatirnya dari Mbak Alfu slow respon. Kalau slow respon kan nggak enak toh. Lalu perubahan waktu juga. Ya, kesannya kan berubah secara sepihak. Nah itu kurang baik. Iya ini. Semuanya kumpulan. Kan katanya kalau peserta ya satu persatu mengikuti. Saya untuk pertanyaan selanjutnya mohon ditunggu. Harap tenang.
Ya. Izin menjawab terkait kenapa kok nggak disampaikan saat TM hari ini, karena kami perlu untuk koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing kami, dan insya Allah maksimal hari ini akan kami kabari terkait materi tersebut. Seperti itu. Maaf Kak, kalau seumpama pembimbingnya langsung dihadirkan bagaimana? Biar enak gitu loh. Mohon maaf karena pembimbing kami juga sibuk dan dosen semua, jadi mohon maklum karena untuk waktunya juga beliau juga sibuk seperti itu. Gimana Monggo, Pak MADWK? Monggo bisa untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau masalah sibuk kami juga sibuk, tapi menyempatkan waktu ini. Bagaimana? Iya, ya, oke. Pak MADWK. Ya, mohon. Iya. Halo. Oke. Halo. Ya, satu persatu untuk MKQ Aisyah Wardatul, monggo bisa bertanya. Mohon maaf. Untuk saudari Aisyah. Jangan. Bapak dan Ibu. Ya. Ini yang tanya Alin. ofisialnya. Yang lainnya Alin. mohon unmute. Ya. Untuk saudari Aisyah Wardatul. Iya. Yang saya tanyakan adalah teknis membaca kitabnya. Itu menggunakan tarkib bahasa Jawa, langsung diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, terjemah per kata apa per mafhum. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Terkait teknis nanti saat perlombaan, kami akan men-share screen kitabnya akan kami sediakan dan kami share screen-nya, dan untuk pembacaannya bisa menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dan untuk pembacanya bisa per kalimat, seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, sama-sama. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, monggo Mbak Nurul Sylvia. Yang dibaca matanya apa caranya, Kak? Izin menjawab syarahnya ya. Oh, terima kasih. Baik, karena sesi pertama sudah selesai, maka dibuka lagi sesi kedua untuk 3 pertanyaan. Monggo bisa pensiun dan on-mic. Mau nanya ini. Siapa? Ya, monggo Mas. Untuk nomor peserta itu mengetahuinya gimana Kak? Cara mengetahuinya? Nomor peserta. Siap. Baik, izin menjawab terkait untuk nomor peserta, nanti kami akan undi secara langsung dengan Zoom meeting seperti itu. Diundi secara langsung sebelum live perform. Kapan ya? Kan untuk babak penyisiannya itu tanggal 10 ya. Untuk mulai babak penyisiannya itu tanggal 10. Nah, nanti untuk undiannya sebelum live perform seperti itu. Kan kita mulai jam 8. Sebelum jam 8, sebelum live perform nanti akan kami undi secara langsung dengan peserta-peserta semuanya seperti itu. Agar tidak ada miskomunikasi seperti itu. Maaf Kak sebelumnya, kok tidak sekarang saja? Soalnya kalau besok itu mendadak loh, apalagi ini ada pengajuan perform, live perform, kan tanggal 10. Gimana? Mohon Biasanya maaf itu, karena ya, biasanya maaf itu karena biasanya itu izin menjawab, sebelum, izin menjawab. ya, Izin menjawab terlebih dahulu. Karena di buku panduan sudah tertera kalau misalkan undiannya akan dilaksanakan sebelum live perform seperti itu. Bukan hari ini. Oke Kak, terima kasih. Berarti urutannya berurut nomornya. Izin menjawab. Nanti itu diundi seperti itu, diundi secara live perform, nanti bakal diundi kalau pas pengacakannya itu nanti
akan menggunakan Zoom Meeting sebelum live perform seperti itu. Jadi semua peserta akan tahu akan tampil pada hari apa dan jam berapa seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Izin bertanya. Izin bertanya. Dari Man 3 Jemberana, monggo silahkan. Bertanya Kak, Man 3 Jemberana. Apakah kita nanti disuruh memaknai per lafaz atau langsung menjelaskan secara keseluruhan? Izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk memaknanya itu per kalimat seperti itu. Nanti juga ada poin untuk menjelaskannya. Izin bertanya lagi Kak, tentang tampilnya live performnya itu jadinya tanggal berapa ya? Izin menjawab. Untuk live performnya pada babak penyisian tanggal 10, 11, 12. 3 hari. Karena kami juga mempertimbangkan pesertanya juga 150 dan untuk waktunya juga kami tambah yang awalnya hanya 2 hari, kami tambah 1 hari seperti itu, tanggal 10, 11, 12 untuk babak penyisian dan tanggal 14 untuk finalnya seperti itu. Lalu maaf Kak ya, di Juknis kuota maksimal itu 75. Ini gimana ya? Izin menjawab. Karena kami sudah menginfokan di IG Pekan Arabi kalau misalkan ada penambahan kuota untuk masing-masing lombanya seperti itu. Oh. Untuk penambahan kuota sudah diinfokan di IG Pekan Arabi dan untuk juaranya juga kami tambah menyesuaikan dengan pesertanya seperti itu. Ya, yang kasih. awalnya hanya juara 1, 2, 3 akan kami tambah harapan 1 dan 2 seperti itu. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Izin bertanya Kak. 10 tahun dino. Di 10 ini Untuk Mbak Nabila bisa bertanya. Nabila Nesya. Iya Kak, saya mau bertanya. Itu pertanyaannya, sistem tanya jawabnya tentang Nahwu Shorof apa materi? Izin menjawab. Di buku panduan sudah tertera bahwa untuk poin munakosyah tanya jawab itu ada 2 poin, yaitu fahmu materi dan fawaidnya seperti itu. Bisa dibaca di kriteria penilaiannya di poin ketiga. Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Kak. Dari SMA. Ya, silahkan. Oke, izin pertama bertanya, ketika monggo yang ingin bertanya. Pengisian itu kan 3 hari, tanggal 10 sampai 13 ya. Apakah itu semua peserta diwajibkan menghadiri babak penyisian tersebut atau nanti dibagi hari pertama nanti peserta nomor sekian, nomor 1 sampai nomor sekian, hari kedua peserta nomor sekian atau bagaimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Itu akan kami bagi. Jadi yang hadir pada hari pertama itu nomor urut 1 sampai nomor 50 seperti itu. Jadi yang hadir pada saat hari pertama itu yang hanya lomba pada hari itu juga. Kalau tadi diundinya pas hari pertama, otomatis hari pertama itu semua nggih harus hadir pada live meetingnya. Nggih, yang awalnya. Nanti ketika sudah memulai perlombaan, untuk yang kebagian pada hari kedua dan ketiga bisa live Zoom meeting seperti itu. Iya, terima kasih. Baik, sama-sama.
Baik, untuk iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Olivia Afkarina, silahkan. Monggo yang ingin bertanya bisa ditanyakan, mumpung masih dalam sesi tanya jawab. Izin bertanya, Kak. Iya, monggo. Terkait juri niku ada siapa ya? Baik, izin menjawab terkait jurinya. Untuk juri sudah kami sediakan dari dosen UM sendiri, seperti itu. Dan yang insya Allah sudah paham dengan hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan mengenai masih ada pertanyaan? Bisa raise hand dan on mic atau bisa lewat chat. Udah nggak ada pertanyaan. Ada yang tension. Ya, mau itu MKQ Hamad, silahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Baik, monggo. Ketika melaksanakan perlombaan, itu kitabnya dari kita sendiri atau sudah disediakan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kitab yang akan dipakai perlombaan akan kami share screen-kan. Jadi kitabnya dari kami, panitia, seperti itu. Bagaimana untuk jawabannya, bisa diterima? Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua, monggo ditanyakan. Maaf Oh, Kak, ya. untuk izin tanya lagi Kak. Untuk pemakaian atribut yang mohon maaf, seperti yang masker, apakah itu harus dibuka? Kan ya masih ada sih sebagian dari teman-teman kami yang masih memakai masker di mana-mana. Ini apakah maskernya tetap dibuka? Kalau seumpama tidak dibuka kan nanti khawatirnya cuman gerak-gerak gerak-gerak mulut saja atau bahkan diam tapi diisi oleh suara orang lain. Kan ya teman-teman dari saya juga ada yang pakai masker.
Baik, bisa diulang untuk pertanyaannya. Ya begini Kak ya. Kan ini live performnya tanggal 10, 11 sama 12 di Zoom meeting. Nah, di teman-teman sebagian teman kami itu masih ada yang memakai masker. Terus apakah pada saat performnya maskernya dibuka atau diperbolehkan untuk masih ditutup? Kalau seumpama masih ditutup kan nanti besar kemungkinan dia tidak membaca. Tidak diperkenankan untuk menggunakan masker karena jika menggunakan masker tidak kelihatan itu membacanya dari mana dan bisa saja diwakilkan atau bagaimana seperti itu. Karena juga kami sudah memperingatkan bahwa untuk lomba bisa di tempat yang kondusif dan jaringannya juga harus memadai. Jadi bisa diharap wajib tidak memakai masker seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Baik, ada pertanyaan lagi? Maaf, Oh ya, Kak, dari Fadlun, ya silahkan. terkait makro itu kan babnya sudah ditentukan. Ya, makronya itu semua di awal fase atau semua makro itu dipakai makro. Izin menjawab, itu sudah ditentukan oleh juri, seperti itu. Sudah tertera juga di buku panduan. Maaf, Mbak, maksudnya itu apakah semua makro dipakai atau hanya Kak, absennya di mana, Kak? Izin menjawab, yang tadi itu akan ditentukan oleh juri sendiri. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Silahkan dipertanyakan. Ada yang bertanya? Bagaimana teman-teman? Oh ya, monggo silahkan PP Al-Ikhlas. Assalamualaikum, izin bertanya. Kak, untuk nomor undiannya itu bisa kalau ditentukannya itu beberapa hari sebelum perlombaan. Jadi kita bisa jaga-jaga stay-nya kapan? Baik, izin menjawab. Terkait untuk undiannya sudah tertera di buku panduan bahwa nomor urut undian akan diundi sebelum live perform. Seperti itu. Berarti pada tanggal 10 Oktober 2022. Sebelum live perform. Berarti kita tanggal 10 sebelum live perform itu kita harus jaga-jaga dulu. Lihat nomor undiannya kita dulu. Iya, benar. Jadi semua peserta diharapkan untuk join Zoom-nya terlebih dahulu, semua peserta. Nanti untuk undiannya disaksikan oleh semua peserta seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang berhalangan hadir untuk undiannya ini, nanti akan kami rekam layar sebagai bukti seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Linknya tadi di komentar. Absen di mana? Absen di mana? Oh.
Untuk absennya silakan dicek di room chat ya. Untuk absen silakan dilihat di room chat. Untuk absen di link komentar ya Kak. Iya. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin sampai sini saja karena waktu juga sudah habis. Untuk tambahan serta saran dari teman-teman semua, insya Allah nanti hari ini akan kami infokan di dalam grup. Oke? Oke. Oke. Siap. Oke, nyalakan kamera dulu, kita dokumentasi. Yang belum silahkan agar cepat selesai juga. Dan sekali lagi untuk tadi saran dari teman-teman, penambahan itu insya Allah akan kami sampaikan pada hari ini di grup. Terima kasih. Udah sih. Yang belum silahkan ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oh, aku hitung. Karena udah semua, mari kita saya hitung ya. Ada berapa sesi foto? Oke, ini ada 3 sesi foto, jadi monggo siap-siap. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua. Oke, diulang. Maaf ya. Oke, diulangi ya. Siap-siap semua. 1, senyum. 2, 3. Oke, sesi yang kedua. Siap-siap, ganti gaya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Lanjut sesi yang ketiga. Ayo, senyum. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah untuk sesi dokumentasi tadi udah sekaligus menutup technical meeting kita mengenai penjelasan petunjuk teknis lomba musabaqah qiraatil kutub pada siang ini. Kemudian mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Halo Kakak. Ya, semoga kita semua dapat, kalian dan para peserta mengikuti lomba ini dengan lancar dan diberi kemudahan dalam melakukan persiapan dan demi persiapan lomba tersebut. Baik. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kalian semua, atas saran, tambahan, serta kritik, dan insya Allah akan kami infokan pada hari ini juga. Saya selaku moderator, Mas Solil, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon langsung bisa live Zoom. Bisa langsung keluar. Terima kasih.
udah bisa, mohon bisa keluar dari Zoom juga bisa. Selesai, insya Allah. Monggo bisa keluar. Untuk hari ini sudah selesai. Live Zoom ya, bukan live room. Ya Kak, ya. Monggo untuk peserta bisa live karena acaranya sudah selesai. Terima kasih. Yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu dan